Pernahkah kamu merasa bahwa waktu berjalan semakin cepat? Saat kecil, satu hari terasa sangat panjang, liburan terasa lama, menunggu ulang tahun terasa seperti selamanya. Namun sekarang, tiba-tiba satu minggu terasa seperti satu hari, satu bulan berlalu begitu saja, bahkan satu tahun terasa sangat cepat. Lalu muncul sebuah pertanyaan sederhana. Apakah waktu benar-benar berjalan lebih cepat atau pikiran kita yang berubah? Saat kita masih kecil, dunia terasa sangat luas dan penuh kejutan. Setiap hari terasa seperti petualangan kecil. Hal-hal sederhana yang sekarang terlihat biasa, dulu terasa sangat istimewa. Hari pertama masuk sekolah, pertama kali bertemu teman baru, pertama kali belajar sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan hal sederhana seperti pertama kali naik sepeda atau pertama kali pergi jauh dari rumah, semuanya terasa begitu berkesan. Karena bagi pikiran kita saat itu, semuanya adalah pengalaman yang benar-benar baru. Dan ketika sesuatu terasa baru, otak kita bekerja jauh lebih aktif. Ia mencoba memahami dunia di sekitarnya, merekam suara, wajah, tempat, dan berbagai detail kecil yang kita temui. Semakin banyak hal baru yang kita alami, semakin banyak informasi yang disimpan oleh otak kita. Itulah sebabnya masa kecil sering terasa sangat panjang. Bukan karena waktunya lebih lama, tetapi karena otak kita merekam begitu banyak pengalaman baru. Setiap hari dipenuhi oleh hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan ketika otak menyimpan banyak memori baru, pikiran kita merasa seolah-olah waktu berjalan lebih lambat. Seolah-olah hari terasa lebih panjang. Padahal sebenarnya yang berubah bukanlah waktu, tetapi cara pikiran kita mengalami waktu itu sendiri. Namun seiring waktu, kita mulai tumbuh dewasa. Dunia yang dulu terasa baru, perlahan menjadi sesuatu yang biasa. Hal-hal yang dulu terasa menarik, sekarang mulai terasa seperti rutinitas. Bangun pagi, bersiap, pergi bekerja. Hari demi hari berjalan dengan pola yang hampir sama. Bangun, bekerja, pulang, lalu mengulang semuanya lagi keesokan harinya. Tanpa kita sadari, hidup mulai bergerak dalam pola yang berulang. Dan disinilah sesuatu yang menarik terjadi di dalam otak kita. Ketika otak menghadapi sesuatu yang baru, ia akan bekerja sangat aktif. Ia merekam detail, memperhatikan lingkungan, dan menyimpan banyak informasi. Namun ketika sesuatu sudah sering terjadi, otak tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang penting. Ia mulai menghemat energi. Alih-alih merekam semuanya dengan detail, otak hanya mengambil gambaran besarnya saja. Detail-detail kecil mulai diabaikan, karena bagi otak, semua itu sudah pernah dialami sebelumnya. Dan ketika semakin sedikit memori baru yang disimpan, hari-hari mulai terasa berlalu begitu saja. Minggu terasa seperti hari, bulan terasa seperti minggu. Dan tanpa kita sadari, tahun demi tahun berlalu jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Padahal waktu sebenarnya berjalan sama seperti dulu. Yang berubah adalah cara pikiran kita merekam pengalaman hidup itu sendiri. Dan disinilah kita mulai merasakan sesuatu yang aneh tentang waktu. Saat kita masih kecil, satu tahun terasa sangat panjang. Liburan sekolah terasa seperti selamanya. Menunggu ulang tahun berikutnya terasa sangat lama. Tapi ketika kita semakin dewasa, waktu terasa bergerak semakin cepat. Tahun demi tahun berlalu tanpa terasa. Tiba-tiba kita sudah lulus sekolah. Tiba-tiba kita sudah bekerja. Dan suatu hari, kita sadar usia kita sudah jauh lebih tua dari yang kita bayangkan. Padahal sebenarnya, waktu tidak pernah berubah. Satu hari tetap 24 jam. Satu tahun tetap 365 hari. Yang berubah adalah cara otak kita merasakan waktu.
Otak manusia mengukur waktu berdasarkan jumlah pengalaman baru yang kita alami. Semakin banyak pengalaman baru, semakin banyak memori yang disimpan. Dan ketika kita melihat kembali masa itu, otak merasa waktu berjalan lama. Tapi ketika hidup dipenuhi rutinitas yang sama, bangun, bekerja, pulang, lalu mengulang semuanya lagi, otak hampir tidak menyimpan memori baru. Akibatnya, hari-hari terasa seperti melewati kita begitu saja, tanpa jejak yang jelas. Itulah sebabnya, semakin kita dewasa, hidup terasa berjalan semakin cepat. Bukan karena waktu berubah, tapi karena pikiran kita berhenti memperhatikan kehidupan. Jika waktu terasa berjalan semakin cepat seiring bertambahnya usia, mungkin masalahnya bukan pada waktu itu sendiri. Mungkin masalahnya ada pada cara kita menjalani hidup. Saat kita masih kecil, kita melihat dunia dengan rasa ingin tahu. Hal-hal kecil terasa menarik. Langit yang berubah warna saat senja, suara hujan di atap rumah, angin yang berhembus di pepohonan. Semua terasa hidup. Namun ketika kita tumbuh dewasa, pikiran kita mulai dipenuhi oleh banyak hal. Pekerjaan, tanggung jawab, kekhawatiran tentang masa depan. Tanpa kita sadari, kita mulai menjalani hari dengan mode otomatis. Kita berjalan, tapi tidak benar-benar memperhatikan langkah kita. Kita melihat, tapi tidak benar-benar menyadari apa yang ada di sekitar kita. Kita hidup, tapi jarang benar-benar merasakan hidup itu sendiri. Mungkin itulah sebabnya waktu terasa semakin cepat. Karena pikiran kita selalu berada di tempat lain, bukan di masa sekarang. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki selalu hanya saat ini, detik ini, tarikan napas ini. Mungkin hidup tidak benar-benar berjalan cepat. Mungkin kita saja yang terlalu sibuk hingga lupa benar-benar hadir di dalamnya. Setelah semua yang kita bahas, mungkin sekarang kita mulai melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Identitas yang kita pegang selama ini ternyata banyak dibentuk oleh lingkungan. Keputusan yang kita kira sepenuhnya milik kita seringkali sudah dipengaruhi oleh otak bahkan sebelum kita sadar. Kenangan masa lalu yang kita percaya sepenuhnya ternyata tidak selalu seakurat yang kita bayangkan. Dan waktu yang terasa berjalan semakin cepat, sebenarnya hanya cara pikiran kita merasakan kehidupan. Semua itu menunjukkan satu hal yang menarik. Banyak hal tentang diri kita tidak selalu seperti yang kita kira. Namun justru disitulah letak sesuatu yang penting. Di balik semua pikiran yang datang dan pergi, di balik emosi yang berubah setiap hari, ada satu hal yang selalu tetap ada. Kesadaran. Kesadaran yang mengamati pikiranmu. Kesadaran yang menyadari perasaanmu. Kesadaran yang memperhatikan hidupmu berjalan dari hari ke hari. Mungkin dirimu yang sebenarnya bukanlah pikiranmu, bukan masa lalumu, bukan juga label yang diberikan oleh dunia. Mungkin dirimu yang sebenarnya adalah kesadaran yang menyadari semua itu. Dan jika itu benar, maka hidup bukan tentang mencari siapa diri kita di luar sana, tapi tentang belajar hadir sepenuhnya di setiap momen yang kita jalani. Karena pada akhirnya, hidup tidak benar-benar diukur dari berapa lama kita hidup, tapi dari seberapa sadar kita menjalani setiap detiknya.